Oke, halo semuanya, peserta mata kuliah Manajemen Organisasi Nirlaba. Kali ini kita mau membahas tentang pemetaan stakeholder dalam organisasi Nirlaba. Jadi, pembahasan kita kali ini saya ambil dari sebuah artikel yang judulnya tentang Stakeholder Engagement in a Non-Profit Organization, an Issue-Based Perspective. Ya, jadi kita mau mencoba untuk memetakan stakeholdernya organisasi Nirlaba, ya. Terus gimana caranya? Oke, kita lihat agenda kita dulu hari ini, ya. Agenda kita yang pertama itu kita merecall kembali apa itu konsep stakeholder. Kemudian kita juga ingin melihat ya basis dari isu-isu atau basis dari masalah stakeholder di dalam organisasi itu apa, ya. Mereka bergerak atau mereka berjalan atau melakukan hubungan itu karena isu apa gitu, dan seberapa penting dari isu itu kita bisa melakukan evaluasinya, ya, lakukan evaluasi dengan ada kerangka evaluasi dari Freeman atau kerangka evaluasi yang memang khusus untuk memetakan stakeholder ini. Nah, kemudian yang ketiga, biar lebih jelas lagi ya tentang penjelasan kita atau cara untuk memetakan stakeholder itu tadi, maka dilengkapi dengan contoh pemetaan stakeholder dalam organisasi nirlaba. Oke. Mengenai konsep stakeholder itu sebenarnya pertama kali muncul pada tahun 1960-an dalam literatur manajemen Amerika Utara dan Skandinavia. Ya, ini dalam bukunya Freeman tahun 2010. Tapi sebenarnya konseptualisasi stakeholder atau pemangku kepentingan yang paling umum dikenal itu disajikan oleh Freeman tahun 1984. Ya. Nah, definisinya stakeholders itu adalah setiap kelompok atau individu yang dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pencapaian tujuan organisasi. Ya, atau kalau kita mau terjemahan bebasnya, stakeholder itu adalah para pemangku kepentingan yang punya kepentingan-kepentingan baik itu di organisasi atau di satu urusan tertentu. Nah, terus ini kita sudah masuk ya ke bagaimana sih cara kita untuk memetakan stakeholder yang berbasis masalah itu. Nah, yang pertama itu adalah kita harus menentukan dulu siapa saja stakeholdernya dan bagaimana hubungan mereka. Ya. Kemudian setelah kita menentukan stakeholdernya siapa, terus hubungannya itu seperti apa, ya. Nah, kita bisa melihat isu apa sih yang mereka advokasi dan seberapa penting isu tersebut. Nah, jadi ada dua tahapan itu sebenarnya, ya. Kita pindah dulu atau kita beralih dulu ke tahapan yang pertama tentang isu yang pertama, yaitu siapa saja stakeholder dan bagaimana hubungannya. Sebenarnya untuk menentukan stakeholder, kita ada 3 tingkat cara untuk memeriksa proses keterlibatan stakeholder dalam satu organisasi. Ini 3 tingkatan ini menurut Freeman tahun 1984 ya. Nah, tingkatan yang pertama itu adalah tingkatan rasional. Jadi tingkatan ini kita hanya mengidentifikasi stakeholdernya siapa aja. Kita sebutkan semuanya dari A sampai Z, dari 1 sampai seterusnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua, ini adalah tingkatan proses. Tingkatan proses, kita harus melihat hubungan dari stakeholder tersebut dan hubungan tersebut harus dievaluasi. Ya. Nah, kemudian tingkatan yang ketiga yaitu tingkat transaksional. Ini adalah kita harus melihat di mana kolaborasi dan juga kerjasama dengan para stakeholder yang berbeda itu dikembangkan lebih lanjut. Ya. Nah, selanjutnya ini tentang kalau kita sudah menentukan siapa saja stakeholdernya, dilihat dari 3 tingkatan itu, ya, baru kita menentukan bagaimana sih hubungan dari stakeholder ini. Kalau di sektor publik ada 6 tipologi hubungan stakeholder di sektor publik, kalau di sektor swasta lebih banyak lagi, ya. Nah, kalau di sektor publik kita bisa melihat apakah stakeholder itu termasuk ke dalam partner stakeholder, kemudian apakah dia control stakeholder, kemudian apakah dia pasif stakeholder, atau dependent stakeholder, atau regulatory stakeholder, atau bahkan dia non-stakeholder. Kita harus melihat, ya, kita harus mengkategorikan, setelah kita mengidentifikasi tadi, kita kategorikan stakeholder itu masuk ke dalam yang mana? Apakah partner, pasif, regulatory, atau dia non-stakeholder. Oke. Selanjutnya, ini ada matriks stakeholder. Ini
ini juga dari Freeman, ya, kita bisa melihat ada angka 3, 2, 1. Ya. Kalau 3 itu berarti high level of concern. Kemudian yang kedua, kalau ada angka 2 itu artinya moderate level of concern. Kemudian yang 1 itu artinya adalah low level of concern. Ini maksudnya apa? Maksudnya ini adalah arti penting ya. Arti penting dari stakeholder-stakeholder tersebut. Kita bisa melihat dan kita bisa mengidentifikasi apakah dia masuk ke dalam tingkatan yang pertama, yang high level of concern, atau dia tingkatan yang kedua, yang moderat, atau yang ketiga. Ya. Nah, jadi hubungan-hubungan mereka ini, hubungan para pemangku kepentingan ini sebenarnya didasarkan pada isu-isu yang berkaitan dengan identitas mereka. Ya, apakah mereka itu adalah government atau mereka itu hanya stakeholder lain, ya, stakeholder yang tadi tidak ada pengaruh atau tidak berkaitan dengan sesama stakeholder lainnya gitu, atau mereka itu adalah dalam satu grup, ya, kemudian atau mereka identitasnya itu adalah sebagai employee atau tenaga kerjanya, ya, atau apa gitu ya. Nah, kemudian isunya kita bisa melihat dari perspektif produk, kemudian tentang kebijakannya atau tentang pelayanannya. Nah, ini adalah matriks pemangku kepentingan. Bagaimana cara mengisi ini? Ya, cara mengisi ini sebenarnya nanti ada di contohnya. Kemudian setelah kita mengidentifikasi siapa saja stakeholder, kemudian kita juga bisa menentukan hubungan stakeholder, dia masuk ke dalam stakeholder partner, kemudian atau non stakeholder, atau dia kontrol atau regulatory. Kita sudah menentukan itu, maka tahap selanjutnya kita harus mengevaluasi stakeholder tersebut. Isu-isu yang mereka bawa atau yang berkaitan dengan organisasi dan juga stakeholder itu apakah bisa dievaluasi dan seberapa penting sih isu tersebut bagi mereka berdua gitu, bagi organisasi dan juga stakeholder tersebut gitu ya. Nah, untuk mengevaluasi itu, untuk mengecek itu semua ya. Jadi kita bisa lewat dua dimensi. Ya, dimensi yang pertama yaitu tentang arti penting ekspresif ya. Ini sebenarnya mau melihat bagaimana sih hubungan masalah dengan identitas organisasi? Ya, masalah yang mereka sedang kerjakan atau masalah yang mereka sedang konsentrasikan, ya, yang sedang mereka fokuskan itu dengan identitas organisasi masing-masing. Ya, misalnya organisasi A dengan organisasi B, mereka sedang melakukan kegiatan atau melaksanakan program tentang pengentasan kemiskinan. Nah, bagaimana sih hubungan pengentasan kemiskinan dengan identitas dari masing-masing organisasi, dari organisasi A dengan juga organisasi B. Nah, ini namanya dimensi yang ekspresif, ya. Kemudian ada lagi arti penting instrumental atau dimensi instrumentalnya. Ini apa maksudnya? Ini adalah melihat hubungan masalah dengan kerangka strategis organisasinya. Kalau tadi hubungan masalah dengan identitas organisasi, sekarang dengan hubungan masalah dengan kerangka strategis organisasi. Apakah masalah yang sedang mereka fokuskan atau sedang mereka kerjakan saat ini, itu bagaimana sih hubungannya dengan visi mereka, visi organisasi mereka, ya, kerangka kerja strategi mereka, ya, manajemen strategi mereka seperti apa. Nah, itu yang harus kita lihat. Nah, artinya ini adalah dimensi instrumental. Jadi perlu diingat ada dua dimensi untuk melakukan evaluasi stakeholder itu, ya. Kita melihat hubungan masalah dengan identitas, kemudian kita juga melihat hubungan masalah dengan kerangka strategis organisasinya. Nah, hasilnya apa? Hasilnya kita bisa menentukan, ya, kita bisa menentukan kategori dari hasil evaluasi ini. Apakah dia konsisten, ya, hubungan mereka konsisten atau positif, atau bertentangan, ya, conflicting atau negatif, atau tidak terkait pada kedua dimensi ini, atau enggak sama sekali terkait dengan dua dimensi ini. Proses hubungan antar dua stakeholder ini ternyata tidak ada hubungannya dengan apakah dia masuk kategori yang ekspresif atau yang instrumental. Ya, kita bisa melihat itu. Nah,
ini adalah proses menilai isunya. Tadi kalau kita sudah tahu ada 2 dimensi tadi, ya. Nah, sebenarnya yang instrumental atau juga yang apa namanya? Yang ekspresif ini tadi ada 4 isu, ya. Yang pertama itu adalah substantif, ya, substantif. Kemudian isu-isu simbolik dan juga isu-isu yang dia apa namanya? Isu-isu penting yang dia punya, yang dia harus berkonsentrasi tinggi. Ini sebenarnya mereka dibagi ke dalam beberapa bagian tersebut, ya, substantif, kemudian apakah dia simbolik atau dia non isu-isu tadi, ya, tidak termasuk ke dalam isu. Ini pembagiannya. Oke, kita lihat contoh pemetaannya ya, biar lebih jelas lagi. Jadi ini adalah contoh dari organisasi dari jurnal tersebut ya, dari artikel tersebut. Kita mengambil salah satu organisasi yaitu EBEN atau IBIN ya. Ini adalah singkatan dari European Business Ethics Network ya. Itu adalah organisasi yang bergerak di bidang apa namanya? Organisasi yang bergerak. EBIN itu tadi adalah organisasi nirlaba lintas Eropa yang punya tujuan untuk membangkitkan kesadaran akan masalah etika dan menciptakan dialog tentang peran bisnis dalam masyarakat. Ya. Nah, ini sebenarnya organisasi yang cukup lama, pada tahun 1987, basisnya di Belanda. Kegiatan utama mereka itu adalah mempromosikan dan juga melakukan penelitian tentang etika bisnis dan bidang terkait, serta mendistribusikan pengetahuan dan pengalaman melalui berbagai jenis acara untuk akademisi dan juga praktisi. Nah, sekarang kita mau lihat contoh bagaimana sih memetakan stakeholder dari kasus atau dari satu organisasi nirlaba IBIN itu tadi. Oke ya. Nah, kita bisa lihat di sini ada ringkasan dan klasifikasi stakeholder. Jadi seperti yang kita bahas tadi, langkah pertama adalah mengidentifikasi stakeholdernya dulu. Nah, ini sudah teridentifikasi ya. Mereka melihat dari sisi national network-nya, kemudian dari members, kemudian dari organisasi yang serupa dan atau other stakeholders. Ya. Ini di sini dilihat siapa saja misalnya aktor in group ya, national network-nya, misalnya dia apakah jaringan yang kecil, jaringan yang besar, kemudian bisa dilihat pengaruh jaringan kecil itu apa, masuk ke dalam kategori yang tadi ya, ada 6 tipologi tadi, dia dependent, kemudian yang besar itu adalah controller atau regulatory, kemudian kalau dilihat stakeholder dari members-nya IBN tadi, ada akademisi, ada mahasiswa, ada institusi, dan juga ada perusahaan. Ya. Kemudian bagaimana sih hubungan stakeholder ini yang members-nya IBIN ini? Mereka adalah controller. Ya. Kemudian organisasi yang serupa misalnya apa? ABS, kemudian CSR Europe, kemudian SBA, Academy of Management. Nah, mereka ini bagaimana hubungannya? Hubungannya adalah partner ya atau controller. Nah, kemudian other stakeholders, ada media, ada civil society, ada public sector, ada school dan juga European Union ya. Di sini adalah hubungan mereka itu depending on the stakeholder. Jadi artinya tergantung dari stakeholdernya ya, berarti sangat bervariasi. Nah, kemudian selanjutnya dipetakanlah ya, mereka tadi stakeholder ada akademisi, ada apa namanya network atau jaringan yang besar dan jaringan yang kecil, itu masuk ke dalam isu-isu yang apa sih yang sedang mereka lakukan ya. Nah, yang pertama yang sedang mereka lakukan itu adalah riset etik ya, riset tentang etika bisnis. Nah, kalau yang large network tadi, ternyata ini adalah sangat besar, high level of concern, sehingga mereka petakan tulis 3. Kemudian mereka sedang mengerjakan education business ethic ya.
atau pendidikan tentang etika bisnis. Oh, ternyata ini bagi yang large network ini moderat. Levelnya itu moderat, ya. Atau yang bagi yang small juga moderat. Tapi untuk membernya kayak akademisi, kemudian kayak mahasiswa tadi ya, ternyata itu adalah levelnya 3. Ya, kita bisa lihat levelnya 3, artinya dia high level of concern. Nah, kita bisa tentukan itu. Ya, isu ini adalah apa yang sedang mereka fokuskan, apa yang sedang mereka kerjakan saat ini. Mereka sedang mengerjakan tentang bagaimana peluang dan juga dampak ya, atau tantangan dan juga dampak dari politik misalnya. Kemudian bagaimana tentang isu stability finansial. Nah, itu bisa kita petakan. Kita bisa beri nilai sendiri di sini ya. Tentu saja berdasarkan dari hasil data ya, data kualitatif atau kita wawancara langsung atau kuantitatif ya. Nah, selanjutnya kalau kita sudah menentukan atau sudah menemukan siapa saja stakeholder-nya, kita sudah nilai berdasarkan dari isunya, apakah dia high, moderate, atau low, ya. Kita petakan lagi bagaimana sih arti penting isu, ya, arti penting dari isu-isu yang didukung oleh stakeholder itu. Kita ingat masih ada 2 dimensi tadi ya, ada dimensi yang ekspresif atau expressive salience, kemudian ada instrumental salience, ya. Jadi arti penting yang ekspresif, kemudian arti penting yang instrumental. Nah, ini kita bisa petakan di sini. Ya, seperti yang kita lihat tadi, bahwa kita menilai itu, ada yang dia positif, sangat bergantung, ya. Kemudian ada yang bertentangan atau conflicting, dia artinya negatif. Kemudian unrelated, atau dia tidak ada tidak ada hubungan sama sekali atau tidak bisa kita berikan kesimpulan bahwa itu penting atau nggak penting gitu, atau bahkan itu malah sama sekali itu tuh tidak penting gitu ya. Nah, ini kita bisa lihat di sini contohnya. Misalnya ya, dari yang relationship with organization identity tadi, ya, masalah bagaimana sih hubungan dari masalah yang mereka kerjakan atau isu yang sedang mereka kerjakan itu dengan identitas organisasi. Itu seperti apa, ya. Nah, itu kita bisa melihat di situ ya, bagaimana hubungan mereka, apakah konsisten, bertentangan atau tidak ada hubungan sama sekali. Ya. Nah, di situ ada yang dimensi yang instrumental juga ada konsisten, conflicting atau unrelated ya. Yang expressive salience tadi juga ada konsisten, conflicting dan unrelated. Nah, dari masing-masing itu kita bisa memberikan penilaian atau kita bisa menentukannya ya, kita isi di bagian yang ini ya, konsisten antara instrumental dengan ekspresif. Artinya maksudnya apa? Kalau di EBIN ini ya, EBIN ini kita bisa melihat peluang mereka itu ya, kayak tentang riset bisnis, riset etika bisnis, kemudian pendidikan etika, ya, jaringan sebagai hubungan sosial mereka, ya, itu bisa melihat. Nah, kalau yang conflicting itu artinya adalah kita bisa melihat bagaimana sih konflik identitas mereka, ya, teridentifikasi atau tidak teridentifikasi. Kalau di sini tidak teridentifikasi. Nah, kemudian kalau yang tidak berhubungan, unrelated ini, ya, ini ada peluang instrumental, ya. Artinya apa? Keuangan, stabilitas keuangan dan penguatan dari organisasi. Nah, konsisten dan unrelated. Conflicting dengan conflicting, ada conflicting dengan unrelated, kemudian unrelated dengan unrelated itu ada. Jadi kita petakan seperti ini, ya. Oke, kalau begitu ini contoh saja ya. Kita dapat dari mana sih data-data ini? Tentu saja dari proses wawancara dengan organisasi tersebut. Nah, ya. Oke, terima kasih. Penjelasan inilah cara kita memetakan stakeholder organisasi, peran pentingnya seperti apa ya. Ini bisa menjadi ide kalian juga kalau mau meneliti atau kalau kalian mau mengambil skripsi tentang bagaimana sih
memetakan stakeholder dan seberapa penting hubungan mereka, mengevaluasi hubungan mereka, bisa pakai kerangka evaluasi hubungan stakeholder dari Freeman ini. Oke, nanti kita akan ada tugas, saya beri tugasnya di classroom. Ya, tugasnya tentang pemetaan stakeholder dari organisasi nirlaba. Nanti organisasi nirlabanya akan saya tentukan sendiri. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat selalu dan sampai jumpa lagi.